Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas ada beberapa saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG, hari ini bisa kita lihat bersama ditutup mengalami koreksi tipis minus 0,08%. Berhasil tertahan di atas area 7000-nya, walaupun hari ini area low-nya di 6990. Closingnya di 7012 dan ada potensi besok kembali mengalami kenaikan ke area 7100. Kalau ternyata berlaku sebaliknya atau malah melanjutkan koreksinya, ada potensi untuk IHSG lanjut turun ke area 6950. Jadi sejauh ini pergerakan IHSG masih sideways aja ya teman-teman. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, hari ini IHSG ditutup di area 7012, area low di 6990. Hari ini transaksi cukup ramai ya, 15,4 triliun. Setelah beberapa waktu terakhir, transaksi cenderung sepi-sepi saja. Sepertinya sudah mulai ada volume kembali. Apakah ini artinya big player atau big fund sudah masuk lagi? Ada 238 saham yang mengalami kenaikan dan 274 saham yang mengalami penurunan. Hari ini asing kembali net buy di pasar regional 239,16 miliar. Silahkan dipantau saham yang berhubungan erat dengan IHSG. Saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah SCMA. SCMA pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 1,65%. Sempat kita tandain area supportnya di 250, 236 sampai area 234, 228. Sayangnya sudah jebol ya kemarin. Bahkan hari ini turun sampai area 230 low-nya. Artinya support 2-nya juga sudah tersentuh. Dan yang menarik adalah kalau kita lihat candle hari ini, setelah menyentuh area support 2, kemudian ada rebound sehingga akhirnya closingnya di 246. Kalau kita masuk ke time frame 1 jam, nah bisa kita lihat ya teman-teman, setelah menyentuh area 230, dimana ini adalah area supportnya 234, 230 sampai 228, sebenarnya kita spare. Kemudian ada rebound yang lumayan daripada saham SCMA dengan closing di 246. Jadi kalau besok kembali retest area supportnya 234 sampai area 228 menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target ke area resisten 270. Memang kita lihat sudah 2 kali area 270 gagal di breakout, dan ketika turun kalau ada rejection seperti ini, bisa jadi ini potensi untuk kembali menuju ke area resisten. Jadi silahkan dipantau 234, 228. Saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Mika, mitra keluarga ya teman-teman. Pada perdagangan hari ini ditutup mengalami kenaikan 8,15%. Salah satu saham yang 2 hari terakhir pergerakannya sangat signifikan. Kita coba lihat dari time frame yang lebih besar. Sebenarnya Mika ini cenderung uptrend ya teman-teman. Bisa kita lihat dari 2019 memang grafiknya terus mengalami peningkatan. Walaupun memang sempat juga sideways cukup lama sebelum bisa kembali menguat. Dan ketika Mika bisa breakout dari area resisten di sini 2900, Mika sudah berhasil mengkonfirmasi double bottomnya ya teman-teman. Double bottomnya itu seperti ini adalah bottom yang pertama, lalu di sebelahnya adalah bottom yang kedua.
low-nya sampai 2600, dan dari 2600 sampai 2900 ada sekitar 300 poin, artinya bisa naik sampai kisaran 3200. 3200 sendiri bisa teman-teman lihat memang merupakan area resisten daripada saham Mika. Jadi wajar kalau misalnya besok sentuh 3200 kembali mengalami koreksi. Dan untuk area support terdekatnya, teman-teman bisa gunakan area 2900 sampai area 2850 sebagai kesempatan untuk buy on weakness. Jadi kalau besok turun retest dengan volume kecil, mau ngantri silahkan ngantri di 2900, 2850 dengan target ke 3200. Bahkan kalau bisa breakout dari 3200, ada potensi saham Mika bisa naik jauh lebih tinggi. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah MDKA. Saham MDKA hari ini ditutup menguat tipis 0,49% setelah berhasil mantul dari area gap-nya dengan low di 3970. Sebuah pergerakan yang cukup baik dari MDKA. Area gap-nya sendiri itu ada di kisaran 4020 sampai 3990. Jadi area 4000 angka psikologis juga masih mampu menahan penurunan daripada MDKA. Jika besok kembali retest angka psikologis di 400, itu menjadi kesempatan untuk buy on weakness dengan target tentu akan menguji area resistennya kembali di 4540. Jadi saat ini posisinya gap sudah ditutup, artinya MDKA kalau mau lanjut naik akan lebih enak harusnya. Tapi kita harus juga perhatikan area supportnya. Kita gunakan area 4000, bahkan teman-teman boleh spare sampai area Fibonacci 61,8-nya di 3940. Kalau jebol mungkin bisa stop loss dulu. Kalau misalnya masih berada di atas area Fibonacci-nya, silahkan dipantau. Saham keempat yang akan kita bahas hari ini adalah Antam. Saham Antam pada kesempatan hari ini ditutup menguat 2,61%. Salah satu saham yang juga bergerak cukup kencang ya. Dari area koreksinya 1770 naik sampai 2200 walaupun akhirnya false break. Dan di sini masih kita tandain area resistennya masih ada di kisaran 2270, dan kalau kita coba tarik garis trendline masih berada di atas garis trendline-nya, dan bisa kita lihat sebenarnya ketika Antam koreksi hampir sama dengan MDKA. Antam tuh ada gap ya teman-teman di area 1930 sampai kisaran area 1915. Posisi gap-nya sudah tertutup, jadi akan lebih enak untuk naik kembali. Bahkan Antam meninggalkan gap pada saat dia mengalami penurunan. Jadi untuk area support sementara kita bisa gunakan area 1915. Dan kalau misalnya kita coba tarik garis Fibonacci, bisa kita lihat bahwa sebenarnya area penurunan Antam masih dalam area golden ratio. Target terdekat ke 1990, dan kita perhatikan 1935 sampai 1915 apakah mampu menahan saham Antam. Kalau mampu tentu ada potensi Antam lanjut naik ke area-area resisten berikutnya. Jadi silahkan dipantau, posisi gap sudah tertutup, artinya akan lebih enak untuk naik ke atas. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Harum. Saham Harum hari ini ditutup mengalami kenaikan 4,91%.
Harum ini berhasil mantul ya teman-teman, dari supportnya di 1625 sampai 1605. Kemarin bahkan low-nya di 1600. Jadi hari ini mantul, dan besok jika Harum bisa breakout dari 1735, ada potensi atau bahkan mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu cup and handle. Untuk target kenaikannya, jika Harum bisa breakout dari 1735, artinya ada potensi untuk naik sampai kisaran area 1975. Artinya ada potensi untuk kembali berusaha nge-breakout area resisten, di mana waktu itu resistennya di kisaran 1950. Gagal breakout, 2 kali dicoba gagal breakout hingga akhirnya mengalami koreksi. Jadi kalau mau buy on weakness, besok teman-teman boleh spare sampai area 1670. Antri-antri 1670 dengan target 1735. Kalau ternyata mau buy on breakout, silahkan buy ketika breakout 1735. Bahkan bisa closing di atas 1735 dengan target ke 1975. Kalau ternyata mengalami koreksi kembali, 1625, 1605 menjadi area yang cukup baik untuk menunggu saham Harum. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Raffi. Salah satu saham yang baru IPO di tahun 2022 ini. Pergerakannya cukup volatil ya teman-teman, naik turun dengan kencang. Dan bisa kita lihat dalam 3 hari terakhir udah naik kurang lebih sekitar 25%-an. Kita lihat dari 140 dan naik sampai high-nya tuh di 182, sekitar 30%, dan bisa teman-teman lihat sebenarnya kenaikannya cukup didukung dengan volume ya teman-teman. Untuk area resisten terdekat, kita gunakan area gap yang ada di sini, yaitu di 200. Jadi kalau misalnya menuju ke 200, masih sangat-sangat baik untuk saham Raffi. Dan kita akan masuk ke time frame yang lebih kecil untuk ngelihat kira-kira ada pola apa. Teman-teman bisa lihat bahwa di area sekarang Raffi ini seakan membentuk inverted head and shoulders ya teman-teman, atau bahkan cup and handle dengan target tuh sebenarnya lumayan tinggi harusnya. Dan yang menarik juga adalah kalau kita coba masukkan sebuah indikator yaitu MACD, maka di sini teman-teman bisa lihat harga Raffi itu di sini tuh harganya di 142, lalu membentuk lower low atau low yang lebih rendah ke 134. Artinya kurang lebih seperti ini, harga cenderung mengalami pelemahan. Tapi yang cukup menarik adalah indikator menunjukkan pergerakan yang berlawanan. Artinya ada bullish divergence di sini. Dan posisinya Raffi udah kembali naik, dan harusnya secara short term ada potensi untuk mengalami kenaikan kembali. Teman-teman yang mau entry saham Raffi, silahkan pantau area 166 sampai 160. Area tersebut menjadi area yang cukup menarik untuk buy on weakness daripada saham Raffi. Dengan target tentu yang terdekat adalah nutup gap ya. Nutup gap ke area 200, artinya ada kenaikan yang lumayan jika berhasil naik ke area tersebut. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham. SCMA, MIKA, MDKA, Antam, Harum, dan yang terakhir adalah Raffi. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi.
Silahkan dicek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddermawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.